Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Tutorial online pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengaruh radiasi pada proses pengolahan pangan. Ya, nah sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh radiasi terhadap proses pengolahan pangan, ini kita bahas terlebih dahulu untuk radiasi itu definisinya apa saja sih itu ya, pemahamannya seperti apa gitu. Nah, radiasi elektromagnetik atau biasa disingkat dengan EM merupakan salah satu cara di mana energi dapat ditingkatkan melalui ruang tertentu. Nah, radiasi elektromagnetik ini mempunyai panjang gelombang tertentu. Panjang gelombang itu lambangnya biasanya menggunakan lambda. Kemudian frekuensi dan produk akhir dari kedua jenis parameter tersebut itu adalah kecepatan ya, di mana nilai C itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik dalam kondisi vakum ya. Nah, frekuensi atau panjang gelombang dari radiasi elektromagnetik ini bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah sinar tampak, kemudian sinar UV, dan juga panjang gelombang pada microwave. Nah, radiasi elektromagnetik itu membawa sejumlah energi, dan energi itu biasa kita sebut sebagai energi kuantum. Ya, kalau pada prinsipnya semakin besar frekuensi, makin besar pula energi yang dikandung oleh radiasi elektromagnetik. Nah, dalam bidang mikrobiologi pangan, ada 3 jenis radiasi yang sering digunakan, yaitu ada microwave, kemudian sinar UV, dan juga sinar gamma. Nah, ini adalah panjang gelombang dari beberapa jenis sinar elektromagnetik atau radiasi elektromagnetik. Ya, pada gelombang radio itu 10 pangkat 5 Hertz, kemudian microwave itu antara 10 pangkat 9 sampai 5 kali 10 pangkat 10 ya. Kemudian infrared itu di 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 14. Kemudian sinar tampak Magico Hibinium ya, itu mempunyai panjang gelombang antara 10 pangkat 14 3,75 kali 10 pangkat 14 sampai dengan 7,5 kali 10 pangkat 14 ya. Kemudian sinar X-ray, gamma ray itu mempunyai panjang gelombang di atas 10 pangkat 16 Hz. Nah, di bagian sebelah kanan itu merupakan energi kuantum yang dikandung oleh masing-masing panjang gelombang. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu untuk radiasi microwave ya. Radiasi microwave itu mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 12 Hz. Ini mempunyai energi kuantum yang lebih rendah ya. Nah, pada prinsipnya penggunaan microwave di bidang pangan itu baru sampai ke tahap domestik ya. Kalau di dalam industri pangan, itu belum diterapkan secara besar-besaran ya. Kalau di dalam di beberapa negara maju memang penggunaan microwave itu sudah hampir setiap rumah itu pasti punya microwave untuk memasak dengan cepat gitu ya. Nah, namun juga ada kelemahannya yang akan didapatkan ketika kita menggunakan microwave untuk memasak. Ya, diantaranya adalah munculnya cold spot karena di situ ada penyebaran panas yang tidak merata. Jadi ada bagian-bagian tertentu, oh ini bagian ini sudah matang, yang itu belum gitu ya. Kadang-kala kita masak atau merebus ubi jalar ya, ubi jalar saja gitu, nanti kita masak, kita panaskan menggunakan microwave.
itu ada satu bagian yang sudah empuk, satu bagian yang lain masih keras, dan itu sifatnya acak gitu, yang itu sedikit agak membingungkan gitu ya. Kemudian juga karena adanya cold spot ini, maka ada beberapa daerah yang nanti belum matang atau belum masak. Kalau kita makan umbinya itu bisa jadi oh ini masih keras, terus nanti jadi akhirnya nggak dimakan gitu ya. Nah, namun juga microwave ini punya kelebihan karena dia cepat dan juga nyaman. Bisa diaplikasikan untuk banyak sekali jenis makanan gitu. Yang penting adalah apa di situ ada airnya atau ada garamnya gitu, tinggal masukkan, panaskan saja, nanti sudah bisa. Tentukan waktunya ya, tentukan waktunya itu untuk meyakinkan bahwa semua bagian itu sudah mencapai pada tingkat kematangan yang kita inginkan. Nah, namun microwave ini di industri belum dikembangkan secara maksimal ya. Ada beberapa industri yang menggunakan gelombang microwave ini untuk apa ya namanya thawing atau defrost, mengubah dari daging yang beku menjadi daging yang sudah siap untuk dikonsumsi, tidak beku lagi istilahnya, dan itu bisa dilakukan dalam jumlah daging yang lumayan agak besar gitu. Nah, pada beberapa hal microwave itu digunakan untuk mempasteurisasi high acid food atau bahan makanan yang mempunyai pH rendah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah radiasi sinar UV. Ya, radiasi sinar UV itu mempunyai panjang gelombang di bawah 450 nanometer. Ini mengandung energi kuantum yang lumayan agak rendah juga, di antara 3 sampai 5 Hertz, ya 10 pangkat min 12 ya. Kemudian ini cukup, namun ini energinya cukup untuk terjadinya reaksi eksitasi elektron. Ya, pada kasus seperti ini maka molekul itu akan menjadi reaktif dan dapat menyebabkan kegagalan dalam sistem metabolisme. Nah, kelebihan inilah yang digunakan oleh beberapa pelaku di bidang industri untuk menggunakan sinar UV itu sebagai perangkat atau perantara untuk mensterilkan bahan pengemas, kemudian sterilisasi ruangan, sterilisasi alat, itu menggunakan atau sterilisasi kemasan, yaitu menggunakan radiasi sinar UV. Nah, letalitas terbesar dari sinar UV itu adalah pada panjang gelombang 260 nanometer. Nah, kenapa itu menjadi yang paling besar letalitasnya? Karena pada sinar UV panjang gelombang ini itu energinya langsung diserap oleh DNA. Ya, kita tahu bersama bahwa DNA itu merupakan salah satu perangkat penting untuk terjadinya regenerasi sel. Tanpa adanya DNA nanti sel tidak akan bisa beregenerasi. Sehingga kalau DNA-nya sudah rusak ya sudah gitu ya, otomatis dia akan tua mati, tidak mempunyai kemampuan untuk apa-apa gitu. Nah, pada panjang gelombang ini itu juga sinar UV menginduksi pembentukan ikatan kovalen antar timin dalam basa DNA, sehingga ya rusaknya karena itu sih, terutama ya mau tidak mau nanti sel akan mengalami kematian jika kena sinar UV. Nah, bagaimana dengan resistensi mikrobia? Nah, resistensi mikrobia itu berhubungan dengan kemampuan untuk recovery. Ya, jadi kalau sinarnya yang diserap itu hanya membuat dia luka, mungkin efeknya kurang lebih sama dengan
pengaruh pemanasan, ya sel bisa mengalami injury, DNA bisa mengalami kerusakan, tapi kalau DNA-nya bisa diperbaiki, ya berarti dia bisa hidup lagi gitu ya. Nah, ada beberapa jenis bakteri atau mikrobia yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi pigmen, di mana pigmen atau zat warna itu nanti akan menyerap atau memantulkan sinar UV sehingga tidak diserap oleh DNA di dalam sel gitu. Sehingga ya bisa dikatakan bahwa sel itu menjadi resisten terhadap sinar UV. Ya, ada beberapa kayak cyanobacteria itu juga tahan terhadap sinar UV karena dia mempunyai pigmen yang bisa memantulkan kembali sinar UV. Nah, resistensi mikrobia terhadap sinar UV itu yang pertama yang paling resisten itu virus ya. Kemudian spora jamur, kemudian spora bakteri, yeast itu kurang lebih sama dengan gram positif. Kemudian yang paling tidak resisten itu adalah gram negatif. Nah, ini merupakan satu keuntungan karena gram negatif itu sebagian besar di dalam bahan makanan itu merupakan patogen ya. Nah, nilai D dari sinar radiasi itu bisa juga ditentukan seperti halnya kita menentukan nilai D pada penerapan panas ya. Nah, ini adalah resistensi terhadap UV dari beberapa jenis mikrobia. Kita lihat di sini yang paling resisten kalau di sini ya. Ini ada Aspergillus flavus itu butuh sampai 50 sampai 100 D. Ya, padahal Escherichia coli itu mati 3 sampai 4 menit ya. Kemudian ini Shigella itu juga patogen dari Enterobacteria dari kolon ya. Pseudomonas fluorescens itu yang pembusuk ya, bakteri pembusuk. Nah, ini juga relatif membutuhkan waktu yang lebih pendek daripada jamur flavus ya. Ini penghasil mikotoksin. Kemudian penentuan nilai D walaupun bisa ditentukan tapi mempunyai lebih sulit karena energi itu diserap juga oleh media perantara dan penetrasinya itu tuh rendah, tidak seperti halnya panas ya. Kemudian intensitas berkurang 2/3 bila harus menembus 5 cm air. Ini kurang efektif ya. Kalau kita lihat penggunaan sinar UV untuk sterilisasi bahan pangan yang berbentuk cair itu juga tidak terlalu bisa diaplikasikan seperti halnya kalau di sini kita contohkan daya serap susu itu hanya ketebalan 0,1 mili gitu sehingga kalau kita lihat di beberapa pabrik pengolah susu itu mereka melakukan sterilisasi atau posterilisasi itu menggunakan panas daripada menggunakan radiasi. Padahal kalau dihitung dari segi kebutuhan energi itu kemungkinan besar akan lebih murah kalau kita menggunakan radiasi sinar UV. Cuman karena dia efektivitasnya hanya sampai 0,1 mm itu ya sama saja gitu, ya kan? Untuk penerapannya sampai sterilisasi kemasan dan juga desinfeksi udara dan lapisan permukaan atau sterilisasi ruangan. Kalau di bidang medik itu digunakan untuk sterilisasi ruangan. Ya, nah ini sinar UV itu gimana caranya aplikasinya gitu. Ya biasanya menggunakan lampu merkuri 80% dengan emisi sinar UV pada panjang gelombang 254 nanometer. Nah, ini akan memberikan efek yang sama dengan kalau kita menggunakan lampu merkuri 85% pada panjang gelombang 260 nanometer. Ya, nah, cuman juga perlu diperhatikan bahwa kalau kita menggunakan metode seperti ini, maka bisa jadi oksigen itu akan berubah menjadi ozon, di mana ozon itu merupakan salah satu jenis senyawa radikal yang itu berbahaya kalau sampai kontak dengan komponen-komponen organik yang ada di dalam bahan makanan, ya.
Nah, untuk saat ini aplikasi sinar radiasi itu baru digunakan untuk desinfeksi permukaan daging yang suhunya rendah, ya, defrosting tadi ya. Nah, sinar UV juga bisa menyebabkan kulit terbakar dan juga eye disorder atau kerusakan pada mata. Ya, kemudian yang ketiga itu radiasi ion, itu mempunyai frekuensi lebih dari 10 pangkat 18 Hz. Ini mampu mengeluarkan elektron dari molekulnya. Ya, ini jadi energi yang dikandung itu tuh sangat tinggi ya. Di antara radiasi ion ini bisa beta, bisa sinar X, bisa juga sinar gamma ya. Nah, ini dia bisa berinteraksi langsung dengan sel yang ada di dalam mikrobia. Ya, sehingga ini kalau ibaratnya kalau nusuk ya langsung ke jantungnya gitu ya. Sehingga selnya nanti bisa langsung mengalami kematian gitu. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa Bu Nani sampaikan untuk penjelasan tentang radiasi. Untuk selebihnya silahkan materinya dibaca sendiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya. Mungkin itu yang bisa Bu Nani sampaikan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.